Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz. Dan kita sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Mas Mino. Ikuti analis dari Indro Premier Sekuritas. Ya, halo, selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mas Pras. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja kita akan review indeks harga saham gabungan dengan sentimen yang tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Kita lihat untuk Wall Street menghijau, sementara pergerakan dari bursa saham Asia cenderung ada sedikit tekanan begitu. Sementara Anda melihat proyeksinya, indeks harga saham gabungan kita tahu juga pekan lalu setelah menyentuh level 6.200-an kembali lagi terkena aksi profit taking. Apakah pembukaan market di wilayah Asia, Jepang yang hari ini menghijau bisa menjadi pendorong penguatan kembali dari IHSG atau masih belum ini Mas Mino? Ya, saya pikir untuk indeks hari ini berpeluang menghijau ya. Karena boleh dibilang Jumat kemarin kan lebih karena profit taking ya. Jadi perkiraan saya tidak akan berlanjut hari ini. Terlepas dari itu juga sentimen dari eksternal cukup positif, terutama dari Wall Street. Kemudian harga komoditas juga berlanjut naik ya. Harga batu bara terpantau sekarang di 218 ya. 218 itu akan menjadi tambahan sentimen positif untuk market kita gitu Mas Bas. Baik, tapi kalau kita lihat level-level saat ini krusial lagi terkena aksi profit taking atau tidak nih untuk IHSG-nya, Mas Mino? Ya, kalau untuk IHSG sendiri kan kemarin boleh dibilang dia profit taking tapi masih di atas resist yang di breakout sehari sebelumnya ya. Artinya ini masih cukup kuat di atas support saat ini gitu. Baik, hari ini kita lihat pre-opening saja sudah menguat kembali sekitar 0,1% di 6.234. Proyeksinya berarti akan menarik dong, kita sudah mulai cicil-cicil beli lagi. Anda melihat penguatan ini bisa berlangsung ke 6.300 kah nextnya? Ya, dengan melihat berbagai sentimen baik dari dalam negeri maupun eksternal yang udah cukup baik ya, saya pikir ini kenaikan indeks itu masih bisa berlanjut gitu Mas Pras. Oke, sentimen yang menjadi trigger utama lebih dari faktor yang mana nih Mas Mino? Domestiknya kalau kita lihat. Ya, kalau dari domestik tentunya dari perkembangan COVID-19 kita ya, di mana kasus COVID terus turun, sekarang di bawah 2000-an ya kasus baru, kemudian positive rate juga di bawah 1%, dan kasus aktif itu di bawah 40.000 juga gitu. Jadi ini perkembangan yang sangat positif. Kemudian progres vaksinasi juga sangat baik. Sekarang udah 45% ya untuk dosis 1 untuk total seluruh Indonesia. Tentunya dua hal ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi ke depan yang lebih baik lagi, dan ini akan positif sekali untuk indeks kita gitu. Oke, di tengah juga optimisme dari penguatan indeks harga saham gabungan, kita akan sampaikan dan mungkin bahas juga ini beberapa saham yang Anda rekomendasikan ya Mas Mino. Selengkapnya pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Jasa Marga yang direkomendasikan buy, kemudian Rals juga rekomendasi buy, Tins buy on weakness, kemudian juga Era Jaya posisinya buy on weakness. Mas Mino, kita coba ulas satu persatu. Jasa Marga seberapa menarik begitu, peluangnya dari sisi mana yang Anda lihat ini? Ya, kalau untuk rekomendasi tadi itu lebih ke trading ya, karena lebih ke analisa teknikal. Tapi tentunya dari sisi sentimennya juga kita perhatikan, misalnya terkait Jasa Marga ya. Kita tahu sekarang PPKM semakin diperlonggar, artinya trafik di jalan tol akan semakin meningkat. Dan ini terkonfirmasi di pergerakan harganya ya. Jadi saya pikir ini akan menjadi katalis cukup positif untuk pergerakan Jasa Marga hari ini gitu Mas Pras. Baik, batasan support resisten yang mungkin bisa dicermati untuk Jasa Marga. Ya, untuk Jasa Marga sendiri kita supportnya ada di 3870, resist di 3990. Baik, dalam sepekan terakhir trennya naik terus nih, berarti ada peluang untuk menembus 3990-nya nggak? Saya pikir cukup besar ya peluang untuk menembus level itu. Yes, Jasa Marga nih biasanya kan level krusialnya di level 4.000-an begitu Mas Mino. Menurut Anda bagaimana nih level ini? Iya, memang sejak 26 Julian ya, itu Jasa Marga pergerakannya memang relatif sideways. Rentangnya di 3.700-an sampai 4.000-an ya. Nah,
Saya pikir itu memang setelah 3990 tertembus, target selanjutnya akan di situ gitu Mas Pras. Oke, berarti ada peluang ke 4.000 dan saya sampaikan juga untuk pembukaan market hari ini pemirsa indeks harga saham gabungan bergerak positif ya, naik sekitar 0,6%, semakin menguat di level 6.266,53. Seperti apa rekomendasi saham lainnya kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mino, ikuti analis dari Indo Premier Sekuritas. Ya, Mas Mino, kita akan lanjutkan kembali untuk membahas rekomendasi yang sudah Anda sampaikan untuk pemirsa IJX Channel. Tadi sudah kita ulas Jasa Marga, rekomendasi buy dengan resisten 3990. Peluangnya akan tembus ke 4.000 apabila kita lihat breakout ke 3990 dan Jasa Marga hari ini sudah 3980. Sedikit lagi menyentuh 3990. Baik Mas Mino, untuk Jasa Marga sendiri dengan kenaikan yang hari ini hampir 1,5% begitu, peluang untuk entry kita sebaiknya current price atau menunggu ada pelemahan nih Mas? Ya, mungkin masih ada sedikit fluktuasi ya. Kalau bisa sebenarnya masuknya tidak jauh dari closing kemarin ya idealnya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya target sampai 4.000-an, kalaupun mau masuk sebenarnya sih oke, tapi ya itu tadi tentunya dengan potensi profit yang lebih kecil gitu. Oke, itu dia. Berarti kalau memang ada kesempatan mau menunggu 4.000 bolehlah kita masuk begitu ya Mas Mino ya. Oke, RALS berikutnya ya, Ramayana Lestari Sentosa Tbk hari ini juga melonjak 1,45% di level 700. Ketinggalan nggak nih Mas? Ya, saya pikir untuk RALS belum ketinggalan ya Mas Pras, karena kalau saya lihat dia ada resist cukup kuat sebenarnya, selain tadi yang saya udah sebutkan, itu di 734 gitu. Oh, terdekat 705, ini tinggal 5 poin lagi begitu akan mencapai level resisten terdekatnya, kemudian ada peluang lagi sampai dengan 730-an ya Mas ya? Ya, saya pikir bisa seperti itu. Karena dari sisi sentimen juga sangat mendukung ya. Tadi ketika PPKM dilonggarkan, kunjungan ke pusat-pusat perbelanjaan naik, tentunya ini akan menjadi katalis yang cukup positif untuk Ramayana gitu. Baik, itu dia. Untuk short term trading ya Mas ya, sama dengan Jasa Marga? Betul sekali. Baik, kita lanjut ke saham pilihan berikutnya. Ada TINS, tapi rekomendasinya buy on weakness ini Mas. Ya, untuk TINS sendiri memang pergerakan akhir-akhir ini agak sideways ya. Ini tidak terlepas dari harga komoditasnya, timah, yang memang agak sedikit tertekan ya. Tapi year to date sebenarnya kenaikannya masih cukup baik. Nah, karena itu kita hari ini lebih menyarankan untuk buy on weakness untuk timah. Baik, hari ini naiknya sudah di atas 2% untuk timah. Anda melihat resisten yang sudah disampaikan tadi di 1490 sudah tertembus. Bagaimana ini resisten selanjutnya? Ya, kalau untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 15-an ya Mas Pras. Oke, 1515 begitu ya? Ya. Oke, jadi kalaupun mau masuk buy on weakness saja atau bisa kita kejar nih hari ini masuk? Ya, kalau saya pikir sih mending nunggu dulu ya, karena ini kan dari sisi harga timahnya juga terkoreksi, jadi belum tentu kenaikan saat ini benar-benar nanti akan bertahan sampai sesi 2 gitu. Oke, berarti cukup hati-hati kalau mau masuk ya, jangan dikejar ya. Ya, betul. Untuk TIS, nah kalau yang sudah punya posisi dilepas saja. Yang untuk yang udah punya posisi saya pikir di hold juga ada masalah karena dari sisi tren sebenarnya masih cukup baik ya, walaupun cenderung sideways. Kemudian dari sisi fundamentalnya juga masih mendukung ya, harga timah kan year to date masih naik sekitar 70-an %. Jadi saya pikir itu akan menjadi faktor yang cukup positif ke depannya gitu. Yes, ada resisten selanjutnya di 1515 ya untuk TINS. Lanjut kita ke Era Jaya, sementara Jasa Marga, RALS, dan TINS melonjak, Era Jaya stagnan saja nih di 590 Mas Mino. Ya, untuk Era Jaya kita hari ini juga rekomendasikan lebih ke BOE ya, atau BONIS, karena memang pergerakannya juga belakangan cenderung tertekan, tapi
kelihatannya momentum tekanan jualnya udah berkurang ya. Jadi Oke. kita lebih rekomendasikan untuk buy on weakness. Buy on weakness di level 580 atau di level berapa nih? Ya, idealnya bisa di 580 ya Mas Pras. Baik, 580 berarti kalau ada koreksi bisa langsung saja cicil beli ya menuju 580 ya. Iya betul. Batasan risikonya di berapa untuk Era Jaya? Untuk batasan risikonya dia mempunyai support yang cukup kuat, masih cukup jauh sebenarnya di 560-an. Oke, masih ada 560 ya, berarti kita bisa 580. Dengan peluang rebound sampai dengan 600 saja begitu? Ya kalau untuk Era saya pikir ada resist cukup kuat di 630 ya. Oke, ada peluang ke 630. Berarti tens buy on weakness, Era Jaya pun sama, buy on weakness di tengah stagnasi dari pergerakan Era Jaya, kita bisa cicil beli menuju level supportnya di 580 maksud saya, dengan peluang 600 sampai dengan 630. Baik, dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, ini pergerakannya di 6272. Ada sedikit tahanan begitu. Bagaimana kalau kita sedikit proyeksikan untuk pergerakan IHSG-nya nih Mas Mino? Ya untuk hari ini IHSG kita prediksikan akan bergerak di rentang support 6190 ya, resistnya di 6270. Oke, sampai peluang 6270. Betul. Mas. Resisten, dan sekarang sudah di atas resistennya 6272. Berarti peluang turun dulu dong, Mas. Belum tentu. Jadi bisa jadi dia menuju resist keduanya. Oke, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan beberapa rekomendasi saham untuk Anda pemirsa. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda. Mas Mino, terima kasih banyak Mas atas waktu yang sudah disediakan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas Mino. Sama-sama Mas Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Mas Mino, equity analis dari Indo Premier Sekuritas. Jangan beranjak dari tempat Anda, karena rekan kami Fajar Wayong dan Mangi Feracong masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut ini.